Kita ke kasus lain pemirsa. Anda masih ingat tidak pemirsa dengan kasus penggandaan uang oleh seseorang yang bernama Dimas Kanjeng di Probolinggo. Kalau masih ingat, yang bersangkutan ternyata sudah bebas. Jadi Dimas Kanjeng ini sudah bebas dan kediamannya pemirsa kembali dipenuhi warga. Setelah menjalani hukuman panjang, taat pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng, sang dukun pengganda uang bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur. Ia pun langsung aktif melakukan kegiatan keagamaan serta sosial. Bahkan pada acara Maulid Nabi pada tanggal 13 September 2025 lalu, padepokannya tampak meriah dan dipadati jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Nama Dimas Kanjeng taat pribadi mengingatkan publik pada fenomena 2017 silam. Ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan, penggandaan uang, dan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dua pengikutnya karena membongkar aib padepokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa dari pejabat. Kita ke informasi soal artis dan musisi Leonardo Arya atau yang biasa disapa Onat pemirsa. Ini membuat kita terkejut juga. Onat ditangkap polisi. Onat ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Jadi Onat ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Saat penangkapan polisi juga menemukan ganja. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa Onat menggunakan narkoba jenis ekstasi meskipun tidak ditemukan barang bukti di lokasi. Selain Onat, polisi juga menangkap dua orang lainnya dan satu orang diantaranya ditangkap bersama yang bersangkutan adalah istrinya, informasinya ya. Seorang lainnya ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta. Sat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih terus melakukan pengembangan. Kemarin dalam proses rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah Sunter, Tanjung Priuk, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Ya, soal narkoba ini terus berupaya diperangi oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian periode 2024 hingga 2025. Presiden mengatakan mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton
yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online scamming dengan modus investasi saham dan kripto jaringan internasional yang terhubung ke Malaysia hingga Kamboja. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang tersangka dengan modus operandi mengajak korbannya bergabung melakukan investasi saham aset kripto. Akibat penipuan online scamming, korban mengalami kerugian mencapai 3,05 miliar rupiah. 3 tersangka ditangkap di wilayah Singkawang Barat, Kalimantan Barat, pemirsa. Penyidik membutuhkan waktu 1 bulan 8 hari untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana penipuan, daring atau online scam, dan pencucian uang. Penangkapan para pelaku dilaksanakan di wilayah Singkarang Barat, dan penyidik Polda Metro Jaya dibantu oleh Polres Singkawang Barat, Polda Kalimantan Barat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa pengungkapan kejahatan online ini itu harus bekerja sama. Kemudian tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional. Yang ketiga, kemudian penipuan daring yang terjadi memanfaatkan mudahnya kelompok pelaku untuk mendapatkan nomor handphone atau MSI SDN atau kepanjangannya Mobile Station International Subscriber Directory Number, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kartu prabayar, untuk mereka gunakan dalam membuat entitas di ruang cyber. Jadi istilah everybody can be anybody itu bisa diwujudkan dengan cara mereka membeli kartu prabayar tersebut. Kemudian membuat profil sesuai dengan profil yang mereka inginkan. Selanjutnya menyebarkan konten penipuan. Tadi sudah disampaikan ada akun IG, kemudian ada linknya, dengan cara mudah menyebarkan melalui entitas tersebut kepada setiap orang yang memiliki akses yang sama terhadap aplikasi yang digunakan untuk melakukan penipuan. Misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Jadi konten yang disebarkan penipuan itu pada perkara ini berupa konten investasi saham dan kripto.